Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawitri Baliana, NPM 233312097. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi konsep dasar dan aplikasi statistika dan probabilitas dalam ilmu data. Pengantar, statistika dan probabilitas adalah dua mata kuliah fundamental dalam ilmu data yang saling melengkapi. Mata kuliah ini memberikan landasan teori dan metode yang diperlukan untuk analisis data dan pengembalian keputusan berdasarkan data. Artikel ini akan membahas konsep dasar dari statistika dan probabilitas serta aplikasinya dalam berbagai bidang. Konsep dasar statistika. 1. Ada pengertian statistika. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan prestasi data. Statistika terbagi menjadi dua cabang utama. Yang pertama ada statistika deskriptif, melibatkan metode untuk mendeskripsikan data seperti label, grafik, dan ukuran statistik, mean, median, mode, standar, deviasi. Statistika inferensial mencakup teknik untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data, seperti estimasi parameter, uji hipotesis, dan analisis registrasi. Yang kedua ada pengumpulan dan penyajian data. Pengumpulan data, proses pengumpulan informasi yang relevan melalui survei, eksperimen, atau metode lain. Penyajian data. Data yang dikumpulkan, diorganisir, dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, diagram batang, histogram, dan diagram lingkaran. 3. Ada ukuran pemusatan dan penyebaran. Ukuran pemusatan meliputi mean atau rata-rata, median, nilai tengah, dan mode nilai yang paling sering muncul. Selanjutnya ada ukuran penyebaran, termasuk rentang atau range, variance, dan standar deviasi yang menggambarkan seberapa tersebar data dalam suatu set. Konsep dasar probabilitas. 1. Pengertian probabilitas. Probabilitas adalah cabang matematika yang berhubungan dengan studi tentang ketidakpastian dan cara mengukur kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Probabilitas dinyatakan sebagai angka antara 0 dan 1. Kedua, ada ruang sampel dan peristiwa. Ruang sampel atau sample space kumpulan semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen acak. Selanjutnya ada peristiwa atau event, subset dari ruang sampel. Misalnya dalam pelemparan dadu, peristiwa mendapatkan angka genap adalah subset dari ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 3. Ada hukum dan teorema dasar. Hukum jumlah atau addition rule untuk dua peristiwa A dan B. Probabilitas salah satu dari A atau B terjadi adalah PA plus PB min PA B. Hukum perkalian multiplication rule untuk dua peristiwa independen A dan B. Probabilitas keduanya terjadi adalah PA PB. Selanjutnya ada teorema Bayes mengaitkan probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan informasi atau kondisi terkait. Aplikasi statistika dan probabilitas. 1. Ilmu data dan analitik. Analisis data. Statistika digunakan untuk mengolah dan menganalisis data dalam berbagai bentuk. Ini termasuk analisis eksplorasi data, EDA, analisis regresi, dan pengelompokan data, clustering. Pembelajaran mesin, machine learning. Probabilitas. Yang kedua ada ekonomi dan bisnis. Analisis pasar. Statistika digunakan untuk menganalisis tren pasar, perilaku konsumen, dan efektivitas kampanye. Selanjutnya ada manajemen risiko. Probabilitas membantu dalam menilai dan mengelola risiko dalam investasi dan keputusan bisnis lainnya. Yang ketiga, ada ilmu sosial dan penelitian kesehatan. Survei dan eksperimen. Statistika digunakan untuk merancang survei dan eksperimen serta menganalisis data yang diperoleh untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena sosial atau efektivitas pengobatan. Selanjutnya ada epidemiologi. Probabilitas digunakan untuk memodelkan penyebaran penyakit dan efek dari intervensi kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada kesimpulan.
Mata kuliah Statistika dan Probabilitas memberikan fondasi penting dalam analisis data dan pengambilan keputusan. Pemahaman yang kuat tentang konsep dasar dan penerapan statistika dan probabilitas dapat membantu mahasiswa dalam berbagai bidang, termasuk ilmu data, ekonomi, bisnis, dan penelitian ilmiah. Dengan menguasai mata kuliah ini, mahasiswa dapat lebih efektif dalam mengolah data, membuat prediksi, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.